Kalau sholat jamaah, kurang ajar imamnya Al-Azhar, kurang ajar kesuwen, Masya Allah. Kulhu, Masya Allah. Padahal nek sholat dewe centul tusur, gedek, blas. Kalau pula Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, Allah Akbar juga sama. Itu kan idem, itu kan firman diri masa kamu. Enggak ada jeda, itu belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Wa qala idzan al ummu madrasatil aulad. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya berdiri aja ya. Saya maju aja ya. Ya, biar ini semuanya. Karena sulitnya amalan ini adalah bagaimana Anda khudurul qulub, hadirnya hati. Karena tidak yakin semua yang hadir di sini, hatinya ada di sini, pikirannya ada di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan yang hadir ini Allah berikan keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang sudah ada anak masih nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Aminnya kenceng, utangnya banyak ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya akan bahas begitu banyak berkaitan dengan Ramadan. Walaupun tadi sudah didahului oleh Pak Kiai Hasan Asy'ari bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sayyidu syuhur syahru Ramadan. Nanti ada 3 tema yang diberikan saya, masing-masing 1 jam. Kaitannya Ramadan, kaitannya dengan infak, dan yang ketiga kaitannya dengan Al-Azhar. Ini pesanan panitia. Maka kalau masing-masing 1 jam berarti 3 jam. Ya, ini baru jam 8 lebih sedikit. Ya, ini. Nanti kira-kira jam 1 kurang sedikit baru kita selesai. Ya, baik. Tapi semuanya hadir ya Bu. Maksudnya hadir hati. Pikirannya di sini. Karena sulitnya amal itu adalah hudurul qulub. Orang sholat itu gampang. Yang sulit meninggalkan sesuatu di luar sholat. Yang sulit bukan meninggalkan sesuatu. Tarku ala khiyali kulli syai'. Meninggalkan pikiran di luar sholat. Kadang-kadang sholat itu semuanya ingat. Yang gak ingat cuman sholatnya. Allahu Akbar. Kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar kunci tadi kemana? Allahu Akbar tadi pengajian sama Allah nonton TV. Allahu Akbar terus jemput anak. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata terima ada 21. La sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap sholat dulu apa makan dulu? Nah dunia makan langsung Masya Allah luar biasa. Makanya yang pengajian bawa tas pasti ibu-ibu. Yang pengajian rame pasti ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu diciptakan dari kaum Hawa.
Hawa itu mangap maka pasti rame Hawa. Ini bapak-bapak juga banyak tapi cenderung diam karena kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Agak susah ada. Makan dulu, jangan ditinggal sholat. Karena jangan sampai sholat ngingat makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan enak ditinggal sholat. Klunting, waduh, dimakan kucing. Akhirnya golek sholatnya kulhu kayak Pak Ustadz Hasan tadi. Kulhu Allah kata Allahus. Yang kedua, menahan 2 lubang. Bapak Ibu kalau habis wudhu terasa kentut sekalian wudhu lagi, memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu, memperbarui wudhu itu sunnah. Syukur mutawadi itu anytime itu ada wudhu. Jadi semuanya ready for use, kemanapun diajak sholat sudah ada wudhu. Batal wudhu, sehari itu pokoknya tidak selalu ada wudhu, gantung wudhu. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah, alhamdulillah. Kurang ajar imamnya, kesamaan kurang ajar. Balabdalnya yang lain, amin. Ada obrolan teko atahiyat, udah tasawuf akhir kok berasa kentut. Sayang banget dijepit-jepit. Assalamualaikum kentut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Brobos terutama yang gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya jauh malah vibrasi getar, melipir. Sing guyu mesti sering ngalami. Semuanya hadir di sini, semuanya fokus. Coba tangan kanan diangkat. Ini test case dimanapun saya gerakan saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun. Agak condong di, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, kayak mau copot, lebih lagi, pegang dagu. Ibu pegang dagu, bapak pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu pegang dagu, pegang dagu. Nah, masya Allah. Ibu, dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok bapak gini terus? Masih lumayan, bapak 3 kali langsung sadar. Ibu tadi 8 kali nggak sadar. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Bu, dagu. Bu, dagu. Makanya saya datang ke sini bukan dikasih suguhan, bukan dikasih minum, diajak foto sama panitia. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio 1 pun nggak ada yang minta foto ke saya. 2, pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Maka milih pemimpin itu penting 2024, ya gitu udah. Maka pilih yang baik, ya minimal yang manusia. Ya karena ada pemimpin yang bukan manusia itu namanya manusia itu makanannya nasi, makanannya gitu. Ada yang makan semen, akan makan aspal, udah itu bukan manusia ya. Yang makan triplek itu bukan manusia, itu rayap ya itu ya. Jadi nanti pemimpin yang bersih yang itu semua. Halo itu jawabannya hey. Halo hey, halo hey, halo hey. Nah, kelemahan. Maka saya pakaian gini supaya orang ini malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata
Bapak Ibu semuanya, ternyata saya ceramah 3 jam nggak sampai di hati. Kalau Bapak Ibu tidak fokus, nyatanya apa yang dilihat lebih terkesan. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Makanya saya paksakan untuk dilihat supaya nanti ini baru saya pakai di belakang tadi. Sambil nunggu saya bikinkan cepet ini tadi. Kenapa? Karena biar ta'asur fil qalb. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf bagi 12 anaknya Nabi Ayub. Sayyidul Ayam, Yaumul Jum'ah, wa Sayyidus Syuhur, Sahru Ramadan. Puncaknya hari di hari Jumat. Kok ora nyambung apa itu? Puncaknya hari di hari. Nah, maka Jumat itu hari di mana puncak semua doa sampai kematian di hari Jumat itu salah satu kebaikan karena yang doakan banyak orang. Walaupun di lain-lain hari bukan jelek, bukan. 2, dan puncaknya bulan di bulan, maka wajar kalau kita menyiapkan untuk tamu agung ini. Namanya juga menyiapkan tamu agung, pasti harus ada persiapan, betul? Kira-kira kalau ada tamu mau datang, gubernur, wali kota, bupati mau ke rumah, kira-kira ibu perlu persiapan enggak? Tapi kalau yang mau datang itu tetangga sebelah, persiapannya beda enggak? Karena ini tamu agung mau persiapan. Kenapa? Karena rata-rata kita persiapannya kurang. Sahabat itu 6 bulan Bu, 6 bulan nyiapkan untuk Ramadan. Kita berapa bulan? Sekarang aja baru diingatkan, itu pun belum ada persiapan. Apa yang dipersiapkan nanti, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang puncak. Sebagai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini paling cakep bukan karena cakep wajahnya, tapi dia punya cakep secara inner beauty. Karena apa? Dia dibuang, mau dibunuh, ternyata setelah ditemukan, dibawa ke Mesir, malah dia manggil semua yang pernah menciderai. Dan dimaafkan dan dilupakan. Dimaafkan gampang, yang sulit dilupakan. Maka ibu, kalau hanya memaafkan tidak cukup. Memaafkan kesalahan orang itu tidak cukup. Tapi harus melupakan. Karena ibu-ibu ini mudah untuk memaafkan tapi sulit melupakan. Karena wanita itu ahli sejarah. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka di Banyumanik lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda. Orang ngerti statistik. Karena kalau yang mati itu bapak-bapak, ibu-ibu setia 4 bulan masa idah selesai nggak kawin, 4 tahun nggak kawin, menikah apa dia janda seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami itu nggak perlu 4 tahun, 2 bulan aja kawin lagi, betul? Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa ben cepet garing, Masya Allah biasa. Ada bapak-bapak istrinya mati nggak disolatkan malah dilangkai. Kok dilangkai gimana? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya di Jakarta sering Bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau, enak aja. Masalahnya di dalam hadis sampai dikatakan siapa yang marhaban terhadap Ramadan dipastikan jasadnya tidak tersentuh oleh api neraka. Masalahnya apa kita marhaban terhadap Ramadan? Apakah kita senang dengan Ramadan? Tapi rata-rata marhaban hanya di banner dan spanduk. Maka jangan heran besok yang masuk surga hanya banner-banner itu. Wah, spanduknya masuk surga semuanya, yang bikin tidak masuk karena tidak marhaban. Marhaban itu senang, padahal kita ini secara nafsu senangnya apa? Kalau menjelang Ramadan kita susah.
Orang itu kalau mau amal agama yang dibayangkan susahnya, tapi kalau mau amal dunia yang dibayangkan senangnya. Bu, orang mau piknik yang dibayangkan senang apa susah? Besok minggu piknik, aku jejer pacarku, belok kiri aku ambruk kanan, belok kanan, aku selfie, Masya Allah. Pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Tapi Ramadan masih 2 minggu, susahnya mulai, sialan. Mau Ramadan, utang wingi wirung lunas, Masya Allah luar biasa nih. Besok Ramadan, sesok Ramadan. Jam 2 itu lemes-lemesnya, jam 3 ngantuk-ngantuknya, jam 4 bingung. Puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini, betul? Maka sholat sendiri dengan sholat jamaah, lebih cepat mana? Karena dalam sholat sendiri, nafsu tidak dikendalikan. Kalau sholat jamaah, kurang ajar imamnya Al-Azhar, kurang ajar kesuwen, Masya Allah. Kulhu, Masya Allah. Padahal naik sholat dewe, centul, gedek, blas. Kalau pula Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, Allah Akbar juga sama. Itu kan idem, itu kan masuk diri, Masya Allah. Enggak ada jeda, maka sholat berjamaah, pahalanya lebih banyak karena mengendalikan nafsu. Maka hari ini pastikan kita buka dada lebar-lebar kita untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah Syahrul Mubarak. Bulan penuh berkah, nanti ada 10 nama yang disebut Rasulullah. Ada Syahrul Quran, ada Syahrul Tarbiyah, ada Syahrul Sabr, ada Syahrul macam-macam. Nanti ada Syahrul Karim, ada macam-macam. Tapi enggak semuanya saya terangkan. Kenapa itu disebut berkah? Apa itu berkah? Berkah ada 4, maka Bapak Ibu tidak dapat berkah kalau 4 ini enggak ada. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah, maka selamanya hidup tidak diberkahi kalau kita tidak membangun hubungan yang baik, relasi yang baik kepada Allah. Maka Ramadan perbanyak hubungan kita kepada Allah. Mulai hari ini masjid-masjid diperbaiki, dibersihkan karena untuk perbaikan hubungan kita kepada Allah. Karpet-karpet yang baunya nggak jelas, maka tolong di vacuum cleaner sampai hari ini. Semuanya tolong siapkan, itu namanya menyiapkan Ramadan. Mukena yang sininya hitam semuanya, apa yang mangkek jenggoten semua. Anake telu mukenane loro, gantian nganti senene ireng, sing nganggo bapake bareng jenggoten masalah. Dibuang, dimusnahkan, ganti. Ibu-ibu, baju resepsinya dengan baju untuk mukena lebih bagus mana? Sudah saatnya, bukan kok harus mahal, tapi harus lebih bersih, lebih itu. Jangan nganggo mukena mesti batuk terus, bersin terus. Maka disebut berkah 1, sifatnya ilahiyah. Maka sekarang apapun yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, siapkan hari ini. Mulai Quran. Semua yang ada di sini harus punya Quran dan terjemah. Ada 5 tugas orang Islam terhadap Al-Quran. 1, membacanya. Sayangnya orang Indonesia ini hanya rajin baca tapi tidak yang kedua. Kalau Anda baca tidak pahami maka hanya dapat hadiah tapi enggak dapat hidayah. Bu, apa baca itu enggak baik? Baik, tapi kalau hanya baca cuma dapat hadiah tapi enggak dapat hidayah. Maka yang kedua selain membaca, memahami. Karena Quran bukan sekedar bacaan, tapi itu way of life, itu adalah panduan hidup. Yang ketiga, menghafal, tambah hafalan. 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya trikul. Kulhu, kulau, idaja, kulhu. Anaknya tebak-tebakan, bapak mesti kulhu, orang anak selosoi ina. Rebo lagi kulhu, Masya Allah. Maka tolong tambah hafalan. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan. Kamin talil Quran wal Quran yal anahu. Berapa banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia tahu tapi gak diamalkan. Yang kelima, menyebarluaskan. Khairukum man ta'alamal Quran wa alama. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan. Wa di situ wawu atau disambung. Maka kalau sekarang semuanya belajar, besok tahun depan semuanya jadi ustadz ustadzah semuanya.
Minimal untuk anaknya, minimal untuk keluarganya. Pak, hasil dari pengajian diyakini, diamalkan, disebarkan kepada anak cucunya. Enggak cukup, maka besok tahun depan rausah golek ustadz dari luar, ini ustadz semuanya. Karena apa yang kita tahu harus disebarluaskan. Niatul amal wa tabligh, diamalkan dan disampaikan orang lain, karena Rasulullah sudah tidak ada penggantinya. Penggantinya Bapak, maka Bapak Ibu besok masuk surga pertama kali dari umat dahulu. Karena umat dulu tugasnya hanya ibadah. Enggak perlu dakwah, yang dakwah nabinya. Kalau ini semuanya harus berdakwah, minimal pada anak istri, tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Halo? Halo? Masih hidup enggak ini? Lanjut? Nek serius ngantuk, masalah. Oh, ndak apa neng buri, aku siap neng kono untuk sandaran langsung billahi taufik. Apalagi untuk pojokan langsung bismika Allahumma akhiyamar. Aku sini Al Azhar neng buri kono wis teko Sidratul Muntaha, masyaallah. Bu, maka mubarak disebut berkah kalau Bapak Ibu memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai lupa pada sholatnya. Inilah kenapa nanti alasannya kenapa Bapak Ibu harus nyekolahkan di Al Azhar. Karena disitulah nanti dibangun hubungan dengan Allah. Di sekolah negeri apa ada hubungan dengan Allah? Ada, tapi seberapa? Pelajaran agama itu seminggu berapa kali? Kalau Bapak Ibu cukup hanya sekolah di negeri, mohon maaf, sampai lulus SMP SMA, juz amma tidak ada yang hafal. Ternyata setelah di Al Azhar, anak-anaknya lebih lancar bacaan Qur'annya daripada ibunya, betul? Anaknya sudah Yasin, ibunya kul huwallahu ahad, Allahu somad. Sin fathah sa, sin kasroh si, sasi susah. Sasi susah. Di sasi susah. Oh, beras entek Pak, beras entek, masya Allah, luar biasa. Yang kedua, apa itu berkah? Berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa bentuknya? Kenapa orang minta berkah? Kenapa disebut Ramadan bulan mubarak penuh berkah? Karena di situ ada sifat ilahiyah. Semuanya serba hubungan dengan Allah. Kedua, ada yang dirasakan, ketenangan dalam hidup, rasa cukup dalam hidup. Itu anak muda dinasihati, itu berkah. Istri membawa sakinah mawaddah rahmah, itu berkah. Suami yang selalu peduli kepada anak dan istrinya, itu berkah. Maka yang diminta dalam hidup berkah, rezeki yang diminta berkah. Anda gajinya 50 juta sebulan cukup, tapi anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Enggak tahu mana dagu, mana jidiat. Suaminya galak, enggak ada artinya. Pilih mana? Gaji 50 juta, anaknya kena narkoba, semuanya, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Ketenangan itu. Padahal anak sekarang lebih nurut kepada handphone, didahulukan handphone, panggilan handphone, apa panggilan orang tua? Orang tuanya manggil 5 kali nggak datang, handphonenya berdiri langsung lari. Kalau ada anak Al-Azhar seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mendahulukan handphone. Kamu lahirnya dari handphone, handphone tuh meteng terus metu kowe. Mula wajahmu ya kipet. Dulu kamu yang lahirkan aku begini. Karena anak sekarang nggak paham betapa sakitnya orang tua. Anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anaknya sakit. Bahkan orang tua menggantikan anaknya kalau sakit. Saya merasakan, saya paham ayat hadisnya sebelum nikah. Tapi setelah nikah saya baru bisa bagaimana berempati terhadap ayat dan hadisnya. Istri saya itu 3 anaknya. Jangan diputus-putus, ini ada saudaranya istri saya, Sandi sama Wati. Di mana tadi? Iya, nanti dilaporkan. Istri saya 3 anaknya. Ada yang salah dari saya?
Istri saya harus keluar negeri, saya nungguin anak. Mosok anak 3 yang sakit 2. Saya berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya, betul? Tapi ada anak menggantikan orang tuanya? Orang tuanya dah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar orang tua saya bisa ngajar di Al-Azhar, ada yang mau? Bahkan saya lihat langsung, saya orang daerah Bu. Ada seorang ibu, anaknya pilek waktu kecil, dia nyedot umbeli anaknya. Betul Bu? Pernah ngalami? Bayi disedot umbeli. Tapi jujur siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Bapak pilek Pak, kita sedot umbel, mungkin ada yang mau? Maka ini berkah. Anak muda dinasihati itu berkah. Anda tidak terlibat menganiaya orang lain sampai diinjek-injek. Masya Allah luar biasa. Ini berkah. Berkah yang ketiga unmeasurable. Berkah itu tidak bisa diukur. Artinya apa? Ini dapat 2 ton, ini 2 kilo, ini 2 meter, ini 1 senti. Tidak bisa. Tidak ada ukurannya. Tapi nyata dalam kehidupan. Yang keempat, berkah itu kelihatannya berkurang secara lahir, tetapi ada penambahan berlipat ganda secara batin. Contoh, ibu sedekah itu uangnya berkurang apa tambah? Orang ngerti ya? Duit 1 juta, diinfakkan 100.000, uangnya tambah apa kurang? Tapi sejatinya itu tambah apa kurang? Tambah. Karena yang 100.000 itu berlipat ganda dari 100.000 menjadi anak muda dinasihati tadi. Ibu nyebrang jalan nggak jadi ketabrak karena berkah dari infak, maka bank infak ngadakan ini supaya Anda tahu ini berkah. Udah jadi ketabrak, biasa bocah-bocah, biasa senam, coba baleni. Mobilnya, ngebut meneh, kowe nyabrang, insya Allah pecah sedahmu. Allah ini berkah itu. Jadi kelihatannya kurang, tapi hakikatnya bertambah secara batiniah. Anak muda dinasihati, jangan-jangan karena sedekah kita. Yang kelima, inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup, yaitu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Kalau bapak gajinya naik, profesinya bagus, karirnya bagus, tapi jauh dari Allah, itu namanya bukan berkah, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Itu dilulu, diujo. Bahasa Indonesianya diuja. Di apa ya? Diuja apa? Dilulu, di apa? Diujo. Diuja lah pokoknya. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Dienakin. Beda kalau dienakin. Kuwi dienakin yang disendal ya. Dikasih jebakan Batman. Nikmat yang membawa sengsara. Kita enak ning racun. Enak banget ning tekan kene mencret mules. Enak mau ning lidah ning mules akhirnya. Sekarang dibaca surat Al-An'am ayat 44, MC-nya tadi mana? Ora turu wae kowe Al-An'am. Al-An'am 44 itu diuja itu. Browsing dulu masih ada paket datanya. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 40 giga, jangan wifi-nya numpang terus di Al-Azhar. Al-An'am ayat 44. Ini ada Quran terjemah enggak itu? Ya. Ayo siapa yang cepat dapat? Ayo. Ini kayak saya ketemu. Nih, diwaca. Baca dulu, rung moco jauh. Mikrofonnya kasih sini. MC-nya kesuwen. Kudu tak kayak 100 kowe ning ora. Nih. Ibu-ibu udah ada yang dapat? Ke ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu dulu sudah dapat. Nanti kamu setelah ini. Kalau ini enak toh.
Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ada orang yang lupa kepada Allah, la sholat wala soma, ahli maksiat, tapi dibukakan pintu kesenangan. Anaknya sukses. Wah, ini karirnya bagus, ini bagus, semuanya bagus. Padahal dia ahli maksiat, dia korupsi, dia ngambil uang negara 500 miliar. Transaksi, wah sahamnya ada 20 saham, 30 saham. Padahal dia ahli maksiat. Terus? Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia sudah sampai tingkat tinggi, dijatuhkan. Orang itu jatuh kalau 2 anak tangga masih gak apa-apa. Sampai puncak. Di puncak tangga dia jatuh. Nek mong kopral jatuh nggak apa-apa. Ini wis teko irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado, misalnya tiba 3 bulan nggak selesai sidangnya. Masih banding, masih itu setahun. Begitu rupa. Ya. Itulah orang yang istidrot. Dibaca ulang baca ulang kabeh total. Ya. Ini benra nanti sudah terlanjur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Masya Allah. Ada terjemahnya enggak itu? Ada Pak. Ya, dibaca dari awal sampai akhir ini saya ketemu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya grogi. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nanti ada di dunia ini orang yang dia ahli maksiat. La sholat wala soma, eneng adan malah ngecek hayal sholat nonton bola. Toko-toko mati neng kola, toko-toko mati kola. Masya Allah, maka orang seperti itu menghinakan agama, menistakan agama, tapi semuanya dikasih jabatan. Jadi komisaris ini, jadi direktur ini, jadi ketua ini. Tapi nanti ada siksa sekonyong-konyong sebelum di akhirat. Maka kita cari berkah sekali lagi. Berkah ini adalah bertambahnya kebaikan. Maka Ramadan dapat berkah meskipun harta kita kurang. Tapi ternyata Allah berikan banyak. Anak tidak mudah dinasihati, keluarga tenang. Kita tidak terlibat korupsi. Semuanya itu berkah. Kenapa itu disebut juga ini maghfirah? Karena man soma Ramadana imanan wakti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka orang yang puasanya karena keimanan, karena puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Seluruh amal bisa untuk manusia kecuali puasa. Sholat bisa enggak dipamerkan? Bisa. Wailul lil musallin, celaka sholat karena yuraun. Sholat karena di belakang ada calon mertuanya dikusuk bismillah alhamdulillah. Kenapa? Karena di belakang calon mertua. Biar kelihatan lulusan YIN, UIN, SAG, sarjana alam goib. Orang haji bisa enggak dipamerkan? Ada ditulis haji, Masya Allah. Kemana-mana pakai peci putih, dikasih undangan pengajian nggak datang. Oh datang, ini ditulis yang lengkap. Ini udah lengkap, hajinya ditulis. Haji saya 3 kali, ayo. Bisa untuk pamer. Tapi puasa bisa dipamerkan? Kurus banget berarti sering puasa, enggak. Itu kurang gizi. Lemu ora tahu poso.
Kalau itu iya, kayaknya iya itu. Masya Allah. Jalannya miring, puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Bau mulutnya nek ngomong wong Al-Azhar pingsan. Itu cuman enggak gosok gigi. Maka puasa semata-mata untuk Allah. Maka puasa ini amalan yang paling mudah diterima. Kalau itu dilambasi dengan keimanan, ini persiapan kita belajar keikhlasan. Inilah persiapan puasa supaya dapat berkah. Siapa yang bisa mengulang berkah 5 tadi apa? Ayo, siapa yang ngulang? 50.000 lagi. Ayo, apa itu berkah? Lagi ngaji kayak mau nonton orang apa? Apa itu berkah? Ayo, saya ketemu, saya urung jawab itu saya ketemu. Padahal belum tentu benar. Oh, yang mana? Oh Mas, oh MC-nya sing salah, duduk aku. Ya. Ayo. 5 berkah. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Ya, memperbaiki kedua, hubungan dengan Allah, ya. Itu ketaatan, itu berkah. Jadi kalau pengen berkah, perbaiki hubungan dengan Allah. 2. Berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, contohnya apa? Kok kroso, ini ora iso dilihat, apa itu? Contohnya? Contohnya kalau kita memberikan kebaikan kepada seseorang, memang yang kita rasakan tidak bisa kita rasakan, tapi kita bisa merasakan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang muncul. Kaya widang mau blukuduk. Ya, terus yang ketiga? Berkah tidak bisa diukur, tapi ya. Nyata dalam kehidupan ya, sehari-hari. Bertambahnya kebaikan-kebaikan, ya, Masya Allah, luar biasa. Saya ketemu, penak tau ngaji. Terima kasih Bapak, ya, alhamdulillah. Ya, semuanya siapkan terus, ini entek duitku tapi. Ya, ini juga bulan Quran, ada 5 kewajiban terhadap Quran. Wis rata kei iki, ayo 5 ya. Masya Allah untuk hadiah. Hadiah untuk Bapak, Ibu udah dapat 50.000. Apa tadi Pak? 5 kewajiban terhadap Al-Quran, 5 orang Islam kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Membacanya, memahami, menghafal, meyakini dan mengamalkan, menyebarluaskan. Bapak nanti nyebarluaskan semua ilmu agama kepada anak, istri, tetangga sebenarnya. Ya, insya Allah. Itu Masya Allah. Next yuk. Ini saya bikin 35 slide, kira-kira sampai besok pagi nggak selesai. Bulan Sya'ban ini turun 4 perintah. 1, pemindahan kiblat. Artinya Ramadan perbaiki sholat kita. Enggak ada artinya Anda puasa kalau sholatnya malah bolong-bolong. Itu ibarat pakai baju tapi enggak pakai celana. Ibu mau pakai baju enggak pakai celana? Bapak mau pakai baju enggak pakai celana? Wong poso ning ora sholat. Ada orang puasa itu nganti takbiran, nganti apa-apa, nganti sholat subuh ora dilakukan. Itu sama dengan orang pakai baju. Bapak pakai baju, ranggo celono. Silahkan keluar lato-lato. Tek. Tapi sholat saja nggak mau puasa, ibarat pakai celana nggak pakai baju. Mau ibu pakai bawahan nggak pakai atasan. Lato-lato juga, plok. Tek. Itu lato-lato yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Maka yang kedua nisab zakat. Jadi bulan Sya'ban ini turun yaitu tentang infak. Kenapa infak? Karena ibadah itu ada 3. 1, ibadah yang kaitannya dengan jasadiyah atau badaniyah. Contohnya sholat, haji, umroh pakai fisik. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan tarkiyah. Tarkiyah itu adalah meninggalkan larangan, contohnya puasa. Dan yang ketiga, ibadah kaitannya dengan maliyah. Zakat, infak, sedekah, semuanya itu wakaf, itu semuanya adalah bagian maliyah. 3-tiganya harus dipenuhi. Maka jihad fisik, kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan zakat, semuanya terpenuhi. Maka Ramadan ini adalah penyempurnaan ibadah. Ada sholatnya, ada puasanya, dan sedekahnya. Maka sahabat nabung 6 bulan. Untuk zakat mal, bukan zakat mall. Ibu zakat malnya dengan zakat malnya lebih banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil?
Ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Ada kotak infak lewat kok keluar uang 100.000 sama 5.000. Yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000? 5.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus? Oh, pelit. Jujur tapi bakhil. Masukkan 50.000, Masya Allah. Ternyata dipetok. Pak, itu uang siapa? Uang saya. Masya Allah. Begitu masuk, keliru 100.000 langsung. Telepon ketua takmirnya. Mas, tolong dibongkar tadi keliru. Masya Allah luar biasa. Itu keliru, minta susuk kembalian. Dan juga perintah mengenai puasa. 4 saudara kandung ini harus ditunaikan kalau Anda mau menkoma Ramadan. Yang menyempurnakan Ramadan, kalau 4 perintah ini Anda lakukan. Jihad, jahada, yujahidu tidak mesti perang. Anda menuntut ilmu, ini juga jihad. Anda bekerja untuk menyenangkan istri dan anak, itu juga jihad. Silaturahmi, itu juga jihad. Pokoknya Anda sungguh-sungguh dalam beragama, itu adalah jihad. Next ya, maka sempurnakan 4 ini di bulan Ramadan. Maka persiapan ilmu itu menjadi penting, karena Rasulullah itu ceramah khusus menjelang Ramadan. Rasulullah itu juga berkhutbah khusus sebelum Ramadan. Maka ini bagus teman-teman Al-Azhar menyiapkan untuk Ramadan. Next ya. Ya, sahabat 6 bulan dan bulan Sya'ban ini artinya Thariqah ilal Jabal, itu artinya Sya'ban, yaitu jalan menuju kebaikan. Ramadan itu artinya panas yang membakar, maka sebetulnya Sya'ban ini persiapan untuk menuju puncaknya ibadah. Kalau ada orang camping, hiking, itu disebut lewat Syawal, lewat apa? Sya'ban. Sya'ban itu meningkat, terus menuju jalan itu semuanya. Maka saat inilah saat guru Thariqon ilal Jabal, yaitu meniti jalan menuju puncak. Maka saatnya sekarang ini Bapak Ibu kita persiapkan untuk puncaknya bulan, yaitu Ramadan. Ramadan berhasil kalau orang panas yang membakar. Karena dulu Ramadan ini puncaknya musim panas. Tapi sekarang bukan punya panas, nyatanya musim hujan. Maka ulama menyebutkan secara maknawi Ramadan ini membakar dosa-dosa kita. Dengan cara apa? 5 hal. 1, menyadari kesalahan. Jadi selama Ramadan kita membangun kesadaran-kesalahan. 2, menyesali. Atau batu alaumu. Neraka tidak bisa dipadamkan oleh lautan Tanjung Perak, tapi bisa dipadamkan oleh tangisan orang yang menyesali dosanya. Maka kalau bisa doa sampai nangis. Kalau enggak keluar air mata, colok matanya ini biar dia. Yang ketiga, melakukan taubatan nasuha. Berjanji untuk tidak mengulangi. Ora kapok lombok. Saiki pedesen sesuk njipuk sambel meneh. Yang keempat, banyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah tidak menghadap kamu. Aduh, dibaca Al-Anfal 33, ya cari. Oh, Allah tidak menghadap satu kaum kalau dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, dia banyak istighfar. Allah tidak kenakan adab pada kita semuanya. Maka Ramadan banyak istighfar, terutama di waktu sahur. Ayo dibaca Bu. Ketemu? Ya, sudah ketemu belum? Ayo ketemu. Ayat 33, Al-Anfal 33. Yes, ampun. Mau sama itunya. Ya. Al-Anfal 33. Ada 2 orang, 2 golongan, Allah tidak akan adab. Ya, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. 1 wa anta fihim, yang 2 wa hum yastaghfirun. Apa terjemahnya? Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. 1, kita tidak diadab kalau Nabi Muhammad ajarannya ada di rumah kita.
Kalau Anda menjalankan ajaran agama tidak akan diadab. Lah itu orang kena tsunami padahal dia sedang taat kepada Allah, itu bukan adab, itu cara Allah mensurgakan. Hei orang Aceh, daripada kamu ikut GAM dimusuhi TNI, ikut TNI masih GAM, sudah surga aja bersama saya. Orang yang kena gempa, kena banjir di Semarang, hei timbal kue urip angel, golek pemilu susah, wes kue surga karo aku. Itu cara Allah menyelamatkan. Dia tidak kena adab. 2. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka. Allah tidak akan menghukum, mengadab mereka, terus sedang mereka masih memohon ampunan. Kalau kamu banyak mohon ampun, istighfar, terutama di waktu sahur. Dalam surat Adz-Dzariyat nanti orang bertakwa, nih padahal kita bangun di waktu sahur itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka inilah banyak 2 hal yang ini. Maka lakukan itu, Ramadan jadi terbakar syawal kita. Syawal nanti kalau pas Syawal halal bihalal kita terangkan. Next yuk. Ya, apa persiapan Ramadan? Saya ulang, 1 istidadul jism. Mulai sekarang jaga kesehatan. Tolong yang punya penyakit punya penyakit asam lambung segala macam, siap untuk Ramadan. Jaga kesehatan. Mulai gues ringan, mulai itu semuanya Pak, Bu. Gues untuk sehat, orang kuliner, gues piro kuliner ini. 2 istidadul ruh, yaitu istidadul ruh ini siap secara mental dan spiritual. Istidadul ilm, tahu ilmu-ilmu tentang Ramadan. Dan yang ketiga istidadul maknawi, yaitu apa makna dari Ramadan. Yang kelima istidadul mal, yaitu persiapan fulus money. Maka kalau ini loh Bu, kalau foto kan gini nih, fulus, uang belanja ini ya, siapkan untuk zakat mal apa zakat mal? Ya, maka dibuat target selama Ramadan, tolong pulang dari sini ditargetkan. 1 Ramadan harus khatam 30 juz. Enggak bisa sendiri, 1 keluarga. 1 keluarga 5 orang, masing-masing 6 juz. Bapak 6 juz, ibu 6 juz, anaknya 3, 6 juz. 1 sampai 6 itu bapaknya, 7 sampai 12 itu ibunya, terus dibikin target. Kalau perlu setiap hari. 1 juz 1 hari lebih bagus lagi. Saya dalam keluarga setiap bulan harus khatam 1 juz, tapi tidak sendirian. Karena saya berlima, maka saya 6 juz, sudah sebulan 6 juz saja. Istri 6 juz. Nah, kalau nggak bisa minimal setahun untuk khatam. Kalau nggak bisa 10 tahun sekali, itu terlalu. Kata calon presidennya nggak jadi Rhoma Irama. Dulu saya dukung tapi nggak jadi karena mau ngambil istrinya SBY. Ani kembali lama. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya nggak jadi. Next yuk. Ya, maka jadikan Ramadan sebagai sahrul ibadah. Maka perbaiki ibadah di bulan Ramadan. Sahrul hijrah, bertekad setelah Ramadan kita jadi lebih baik. Sahrul muhasabah, untuk banyak bertobat kepada Allah. Untuk sahrul dakwah, menyebarkan ilmu. Sahrul dakwah juga sahrul taubat, untuk meminta ampun dari dosa-dosa kita. Dan sahrul sabar, menempa kesabaran. Inilah tarbiyah dari Ramadan. Pembelajar, gagal kita Ramadan kalau ini tidak kita laksanakan. Ya, ini kaitannya kenapa kita harus menyalahkan Al-Azhar. Karena tugas kita itu 1, ada 4. Jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Lemah itu artinya NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Yaitu lemah imannya, lemah agamanya. 2, kesejahteraannya. 3, bagaimana ketakwaan. 4, bagaimana akhlaknya. Terus, ya, mengapa kita di Al-Azhar, di Muhammadiyah dibaca satu-satu. Yuk, kamu ngapain sini? Ayo duduk. 1, kenapa kita harus menyalahkan di Al-Azhar? 1, yuk baca. Orang tua tenang dalam mencari nafkah. Dengan bapak ibu nyekolahkan di Al-Azhar, tenang. Tenang, karena sudah dititipkan. Karena itu tugas ibu, tugas bapak, tapi diwakilkan di Al-Azhar. Ibu didik sendiri nggak bisa ngajari Quran ya ora hafal. 2,
Anak terjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Sholat 5 waktunya terjaga jamaah dibanding bapaknya. Terus? Anak terbiasa membaca Al-Quran secara teratur. Baca Qurannya lebih baik daripada ibunya, betul? Ya, hafalan Qurannya lebih banyak anaknya apa orang tuanya? Nah, coba dididik sendiri nggak bisa. Kenapa harus ke Al-Azhar? Terus? Anak terbiasa melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah terbiasa. Terus? Terbiasa melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah apalagi, terus? Terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. Insya Allah tidak ada yang terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah tidak ada di Al-Azhar. Di luar sana susah untuk jaga itu. Terus? Anak terjaga dari narkoba. Tidak ada yang pakai sabu-sabu, AO, KTI, Mensen, Magadon, Mensing. Yang namanya putu 250.000 nggo mabuk. Yang namanya sabu-sabu itu 400.000 1 gram nggo mabuk. Zaman bapak masih muda, ya Allah 2.000 rupiah iso mabuk numpak bis madhep ning mburi wis. Insya Allah di Al-Azhar bebas dari narkoba. Terus? Anak terjaga dari pengaruh handphone. Dari handphone, dari semuanya tidak ada pengaruh itu. Terus? Anak terbiasa hidup mandiri, disiplin, sederhana. Ada mandiri, kedisiplinan, kesederhanaan. Di rumah apa-apa diperlukan, di sini mohon maaf ada pembatasan. Terus? Anak terbiasa mendoakan kedua orang tuanya. Biasa doa kepada orang tua. Di sekolah-sekolah umum tidak akan biasa setiap kali doakan orang tua. Terus? Anak menjadi investasi berharga bagi kedua orang tuanya kelak. Dan itu investasi. Jangan-jangan nanti kita itu surganya rendah, tapi karena anak kita hafalan Qur'annya lebih banyak, surganya ditinggikan. Maka dalam surat At-Tur ayat 21, bapak ibu 1 dipakaikan mahkota dari anaknya. 2 diangkat, yang tadinya di bawah dinaikkan ke atas karena anak-anak yang soleh. Maka ada orang kaget, ya Allah kenapa amal saya sedikit kok surga saya tinggi? Karena istighfarnya anak-anakmu, karena bacaan Quran anak-anakmu, karena amal soleh dari anak-anakmu, maka kamu dapat hadiah. Kamu bisa mendidik anak seperti itu. Ini kenapa di Al-Azhar. Kenapa harus sedekah? Dibaca cepat. Yuk. Bukti keimanan. Bukti orang beriman itu dia harus mau sedekah, zakat. Bohong kamu araitalladzi yukadzibu biddin. Kamu bohong semuanya. Kalau kamu sholat tapi yadu'ul yatim, maka sedekah adalah burhanun. As-shadaqatu burhanun. Maka Bank Infak ngadakan di sini karena apa? Untuk bukti keimanan kita. 2, wujud ketakwaan. Wujud ketakwaan. Cara kita menghindarkan dari semua musibah dari sedekah. Dawu mardokum bisodaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Terus? Pahala berlipat ganda. Pahala berlipat ganda dari sedekah. Terus? Harta jadi berkah dan bertambah. Harta jadi berkah dan tambah. Aneh kan? Dikeluarkan tapi malah tambah. Berkah jadi, bisnis jadi berkah. Harta bisnis jadi berkah. Semua bisnis jadi berkah. Terus? Bisnis jadi sukses dan berkah. Ya, terus? Lapang dada, hati jadi tenang, bahagia. Tenang, bahagia orang yang sedekah. Terus? Kesulitan dapat diatasi. Kesulitan semuanya bisa diatasi karena sedekah. Terus? Memadamkan murka Allah SWT. Allah dipadamkan semua murka, hilang karena sedekah. Terus? Menghindarkan cara mati yang buruk. Kalau pengen husnul khotimah, banyak sedekah. Orang-orang yang su'ul khotimah pasti kurang sedekahnya. Lanjut. Menghapuskan dosa, kesalahan selain dosa besar. Ya, terus? Mendapatkan perlindungan Allah di akhirat. Ya, terus? Dipersilakan masuk surga dari pintu khusus. Ya, pintu khusus untuk orang-orang yang suka ke Bank Infak ini. Terus? Pembebas siksa kubur dan siksa neraka. Ya, terus? Jual beli jadi berkah, ya. Untung dunia akhirat. Dekat dengan Allah, surga dan sesama manusia. Dekat Allah, dekat surga, dekat manusia. Orang yang bakhil, cetil, medit, demit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya dengan neraka. Dah selesai. Ya, baik semuanya. Selesai itu semuanya, maka itulah persiapan Ramadan. Baik, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.